Menyembelih hewan kurban itu hukumnya menurut mazhab Syafi'i adalah sunnat kifayah. Jadi saya terangkan dulu tentang makna sunnat kifayah. Kalau dalam wajib itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu ain itu adalah kewajiban yang berlaku pada setiap orang muslim yang sudah balik. Kalau fardu kifayah, kewajiban secara kolektif. Salah satu dari orang yang terkena kewajiban melaksanakan, maka dianggap sudah cukup. Maka demikian juga ada sunat ain, ada sunat kifayah. Jadi kalau ada fardu ain, ada sunat ain, ada fardu kifayah, ada sunat kifayah. Kalau sunat kifayah itu adalah kesunahan yang berlaku kolektif. Kalau sebagian sudah melaksanakan, maka kesunahan itu sudah menggugur pada yang lainnya. Kurban ini menurut pendapat mazhab Syafi'i adalah hukumnya bukan wajib, tapi sunnah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi orang yang mampu untuk berkurban. Namun menurut pendapat yang lain mengatakan fardu ain. Oleh karena itu seyogyanya bagi orang yang mampu hendaknya berkurban, karena ikut pendapat yang mengatakan wajib, menghindar pada khilaf itu, yang sunat menghindar khilaf itu. Sunat kifayah itu maknanya dalam satu keluarga itu kalau sudah ada yang melaksanakan kurban, itu sudah menggugur dalam satu keluarga itu. Itu makna sunat kifayah itu. Baik. Nah, lalu sunat, tetapi terkadang kurban itu menjadi wajib. Jadi hukum asal sunat, tapi terkadang bisa menjadi wajib. Kapan bisa menjadi wajib? Bisa menjadi wajib karena dua hal. Yang pertama karena nazar. Misal ada orang begini, kalau anak saya sembuh, saya nazar, kambing ini saya jadikan kurban. Atau dia saking gembiranya, saya nazar, kambing ini saya kurban. Maka menjadi udhiyah atau kurban yang wajib. Atau yang nomor dua, dengan cara namanya bita'in. Kalau dalam kitab itu bita'in. Bita'in itu begini, ada orang punya kambing, lalu dia mempersiapkan kambing itu untuk persembahan kurban. Memang kambing ini aku siapkan untuk persembahan kurban udhiyah. Itu namanya ta'in. Dia tidak mengatakan aku nazar, tapi dia mengatakan aku siapkan kambing ini sebagai persembahan kurban udhiyah. Maka dengan ucapan tadi, kambing tadi harus disembelih untuk kurban. Sama seperti nazar, aku nazar kambing ini aku jadikan kurban. Maka dengan kalimat itu, kambing tadi harus disembelih menjadi kurban. Dengan demikian, kurban yang asalnya hukumnya sunat kifayah berubah menjadi wajib. Kenapa wajib? Karena harus disembelih. Tidak boleh dibiarkan, diganti hewan juga tidak boleh. Diganti kambing lain tidak boleh, harus itu. Nah, itu namanya udhiyah yang wajibah atau kurban yang wajib. Jadi wajib itu karena nazar atau karena menyatakan hewan itu disiapkan sebagai kurban. Namanya bijali. Adapun ini sedikit ada persoalan. Dalam kitab itu contoh ta'yin itu biasanya dikutipkan dalam bahasa Arab dikatakan hadhi udhiyati, aku jadikan hewan sebagai kurban. Persoalannya begini, bagaimana kalau ada orang beli kambing, kemudian ada orang tanya, Pak, saya memang beli kambing untuk apa? Oh, untuk saya buat kurban. Lalu atau waktu beli ke jual kambing, saya beli kambing. Buat apa beli kambing sampean? Mau saya jadikan kurban. Nah, kalimat seperti ini apakah tergolong menyiapkan kambing tadi sebagai persembahan kurban sehingga menjadi wajib disembelih atau tidak? Ada khilaf ulama. Tapi pendapat yang disampaikan oleh Said Umar Al-Basri dan juga disampaikan oleh Bakusyad dalam Al-Qalaid Kharaid mengatakan jika dia menyatakan kambing ini aku jadikan kurban, aku buat kurban untuk
ikhbar namanya. Ikhbar itu hanya beritahu. Karena kamu tanya, memang saya beli untuk kurban, ya saya jawab saya buat kurban. Itu bukan tergolong yang udhiyah wajibah. Jadi dengan demikian, secara umum menurut saya tidak begitu banyak kasus udhiyah atau hewan kurban menjadi wajib dikarenakan mempersiapkan tadi itu. Yang banyak itu orang ngasih tahu. Ada orang tanya nyancang, gaya apa udus itu? Tak kayak kurban. Maksudnya hanya menghabarkan saja. Kalau hanya menghabarkan saja maksudnya bukan maksud ingin mempersembahkan secara menjadi kurban, maka tidak menjadi udhiyah yang wajib. Gitu. Ini penting kenapa? Karena nanti perlakuannya berbeda. Kalau udhiyah yang tidak wajib, yang sunnah, dia boleh makan dari hewan kurban itu. Ya. Dia dan keluarganya, anak yang wajib nafkah boleh makan. Tetapi kalau itu hewan kurban itu memang yang wajibah, yang karena bisa karena nazar atau karena dipersiapkan jadi kurban tadi, maka mudhahi yang berkurban sama sekali tidak boleh nyicipi. Satu nggak boleh, nggak boleh. Satu potong nggak boleh. Bukannya dia dan orang yang wajib dinafkahi. Dia nggak boleh nyicipi, kemudian istri nggak boleh nyicipi, anak yang masih kecil nggak boleh nyicipi. Ini agak berat dan semuanya harus diberikan kepada fakir miskin. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya memahami kapan kurban itu wajib, kapan kurban itu tidak wajib. Ya, karena perlakuannya berbeda. Gitu.